Ya Allah luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Opik. Selamat Mas Opik. Aduh, keren kan? Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Opik penyanyi dengan hati, dekat kita sama Sang Maha Kuasa. Kita di sana tuh adem, ayem. Ini kan lagunya Recycle ya Mas Opik ya? Ya. Ini lagu waktu itu pernah dipopulerkan sama Once. Jadi lagu ini saya tulis tahun 99. Ini Mas Opik yang ciptain lagunya ini Ya. kan? Ini lagu ceritanya tentang apa sih memang kita? Jadi ini Dialova itu yang tercinta. Cuman ini ada kaitan sama film kan. Cuma lagu ini sudah terjadi sebelum film itu ada. Ini tentang kerinduan kepada ibu, kepada Rasulullah SAW, kerinduan kepada Allah gitu ya. Kayaknya aku ini bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi apa ya? Bagaimana menawarkan cinta kepada Allah, ya Allah kau seperti, wahai Rasulullah kau seperti, wahai ibu kau seperti gitu ya. Ini bukan lagu cinta-cintaan orang biasa, ini sebenarnya maknanya tuh lebih dalam. Ya. Ji ya, bukan cinta-cintaan ya. Ya cinta-cinta juga, bisa juga. Bisa juga. Universal. Oke, ini faktanya semua orang itu kenal sama Mas Opik sebagai penyanyi religi. Siap. Tapi banyak yang nggak tahu kalau di awal karirnya Mas Opik pernah jadi penyanyi rock dan juga tergabung dalam sebuah band yang bernama Timor Looking to Visual. Oh, lihat Mas Opik tuh. Ya ampun, Dulu Mas, gondrong Mas Opik ya. gorgeous banget, kayak Firza ya? Masya Allah. Kayak Ahmad Dhani. Siap. Ini tahun berapa Mas? Tahun berapa tuh ya? Kita proses karir itu dari tahun 93 tuh. Nah ini awalnya gimana sih? Emang dari dulu, dari kecilnya emang pengen jadi penyanyi gitu atau gimana sih Mas? Iya, Tiba-tiba aku bisa tuh- jadi penyanyi rock gitu. Bisanya itu nyanyi, ngaji, sama main silat. Cuma 3 aja. Silat, Mas Opik silat sedikit boleh nggak? masih ingat. Ajarin aku lah kuda-kudanya. Oh iyalah. Ayo, Nan, sedikit nih. Apa basicnya? Silat, pencak silat Mas Opik? Oh basicnya macam-macam. Coba Mas Opik. Mix. Sedikit dong. Sama sedikit lagi. Jadi kita jarang-jarang lihat Mas Opik silat. Ya ngerjain kamu. Sekali lah Mas Opik. Kapan lagi? Ya, jadi memang yang paling penting sebenarnya itu kemana-mana nih aku juga kampanye silat. Jadi aku suruh anak-anak di kampung-kampung, di ganggang, di musola, di mana, ayo latihan silat lagi. Anak-anak kita kalau latihan silat tiba-tiba jauh dari narkoba. Benar. Jauh dari geng-geng motor. Benar. Kemudian ada yang ditakutin. Benar. Yang ngingetin. Nah, Mas Opik, dia juga kalau Pas silat. oh, siap. Silat lidah. Kalau pencak silat jauh dari. Narkoba. Yang kedua, Jauh dari geng motor. aku pulang ya. Jadi memang Maksudnya ada yang ngawasin gitu. Bener. Dan anaknya sehat. Nantinya kalau udah jago nih dia bisa ngelindungin keluarganya, adiknya, kakaknya, ibunya gitu. tapi kaget loh Mas Opik ternyata jago silat. Aku baru tahu loh Mas Opik tadi keren kayaknya. Terbatas. Gimana ya? Tadi gini, gimana? Kuda-kudanya Mas? Terbatas. Misalnya Nah terakhir ya, akan gendang. Ya beda tuh. Bisa aja senang Mas. Aduh. Nah, kalau ini apa ini? Nih, ini foto siapa ini? Wah, pasar malam di kepalamu, Aunur. Aulur. ya Aunur tuh siapa Aunur? Tapi aku beneran loh, orang kan taunya Mas Opik nih penyanyi religi ya. Aunur, namaku Aunur Rofiq Lil Firdaus. Nama aslinya. Nama asli. Dan kita lihat foto keempat, looking to visual. Kok jadi gua bro? Ini siapa ini? Hey. Gue juga dulu penyanyi rock bro. Andika Kangen, band ini. Bukan. Ya ternyata lu ya. Gua bro. Kok lu mirip sama Andika Kangen, band sih? Oh enggak dong, mukanya lihat dong, hey. Mirip. Enggak dong. Tapi Om Opik kok bisa sih? Kok Om Opik, Mas Opik? Mas Opik, kok bisa sih dari penyanyi rock banget? Kan rock total kan ya? Ya. Rock total, kok tiba-tiba bisa akhirnya mutusin, nyanyi lagu religi aja ah. Apa yang membuat Mas Opik pindah? Ya. Jadi memang sebenarnya sih kita nggak kotak-kotak genre itu Oke. apa ini rock nih jazz ini blues pokoknya saya merdeka saja saya coba tulis apa yang bisa saya tulis gitu ya jadi tiba-tiba ketemu workshop sama siapa itu jadinya lagu ini gitu jadi tergantung aja. Ada pengalaman spiritualnya nggak? Atau ada tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat Mas Opik jadi, wah aku kayaknya mau ke religi aja gitu. Enggak.
Waktu itu almarhum abang ya, Ustadz Arifin Ilham. Tanya sama Ustadz Arifin Ilham, Bang, orang kayak saya gimana Bang ya? Kita banyak dosa di masa lalu, hari-hari berantakan. Kira-kira gimana saya kalau saya nyanyi religi? Gak apa-apa, nyanyi aja. Mudah-mudahan apa yang kamu nyanyikan bisa menjadi sesuatu yang berharga nantinya untukmu. Masya Allah. Dan ngajarin kamu nanti menjadi lebih baik. Nah, gitu. Jadi bener sayang, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi dengan masa lalu kita, ya kan? Betul, Siapapun setuju, itu, setuju saya banget. juga pernah punya masa lalu yang kurang baik. Ya. Tadi juga Mas Opi juga sama kan, pasti punya masa lalu yang memang Sama. tuh. Jadi jangan pernah takut, maksudnya pernah justru takut. kita belajar dari masa lalu kita. Tapi lebih nyaman yang mana? Menjadi penyanyi religi sekarang apa yang band rock zaman dulu? Saya masih nulis untuk lagu-lagu untuk penyanyi, saya masih nulis untuk apa? Lagu rock. juga. Dan juga Mas Opik ini saya yang pernah berprofesi, kan kita taunya sekarang sebagai penyanyi, Sukses. pencipta lagu. Nih, nggak ada yang tahu kan dulunya juga Mas Opik pernah looking to visual. Dikenal sebagai penyanyi, Opik ternyata pernah jadi tukang pel. Ini curhatannya soal perjalanan hidup. Ya ampun. Gimana ini, Mas Itu Opik? beneran? Tukang pel. Mas Opik. Mas Opik ini jadi cleaning service, tukang pel. Enggak. Jadi memang dulu kita satu rumah tuh punya tugas masing-masing gitu ya. Di studio ada hari ini jadi ngepel, masak gitu. Tapi memang kebanyakan saya dulu di studio itu saya ngepel, saya masak, saya bersih-bersih, ya. Saya membangun diri gitu ya. Jadi nggak ada alasan kita nggak berbuat, meskipun kita miskin, kita susah, kita nggak punya apa-apa. Tapi kita masih bisa bergerak. Ketika Allah izinkan kita bergerak, kita berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk keadaan, ini poin besar nih. Sampai akhirnya ya poin tombol hati akhirnya. Album pertama alhamdulillah gagal, album kedua alhamdulillah kurang perhatian. Album ketiga ini Masya Allah agak berat. Album keempatnya katakanlah kurang promosi. Wah. Album kelima gagal sampai Jadi banyak juga gagalnya Mas Opik ya. Sampai akhirnya album keberapa tuh kemarin yang akhirnya yang album itu ikut kompilasinya Abang Ustadz Arifin Ilham, ada apresiasi. Terus album Istighfar, album pertama saya itu yang untuk religi. Religi langsung. Wah, di perjalanan dari band metal gagal pas religi berhasil. Ganti muka terus. Jadi buat orang ini ada pelajarannya loh. Kalian tuh gagal ya coba lagi. Coba lagi, jangan menyerah. Mas Opik. Nggak boleh menyerah. Dan juga Mas Opik ini pernah dibayar, katanya dibayar nyanyi, cuman dibayar pakai gelas. Oh ya. Gelas Ya. Pernah apa tuh, dipakai Mas Opik? gelas-gelas kaca. Jadi kita dijemput pakai apa? Satpol PP kan. Kita nyanyi gitu ya. Terus kita nyanyi itu ngarep nih dapat duit nih gitu ya. Ya tapi alhamdulillah dapat gelas gitu. Kadang-kadang kasih buku, kasih apa gitu. Sesaat lagi kita punya sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya Mas Opik. Siapakah dia? Tetap di Oke Bos. siap? Siap Bos.